Kayaknya enggak ngebosanin, Deren. Enggak. Tapi kan bunganya kan lucu tuh. Oh, iya kan dia lucu loh. Tapi ya gurunya kan juga bilang ya kalau jangan takut salah karena kan kita juga belajar di sekolah gitu. Bukan cari siapa yang paling benar. Ini contohnya Karen lomba menang terus kan. Dia udah catat, fokus. Apalagi kita yang kurang. Selamat datang di Transport Station, Tarakanita Transformation Podcast Station. Bagi Anda yang telah mendapatkan akses untuk mengikuti podcast ini, diharap menyediakan camilan dan minuman kesukaan Anda, karena perjalanan perubahan dimulai dari sini. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan dikerjakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Halo semuanya, kembali lagi di episode 2 Transportation, Tarakanita Podcast Station dengan tema The Rocket, yaitu Grow to Success Together, karena perubahan berawal dari kita. Nah, sebelum itu nantinya tuh kita akan bahas tentang proses belajar, juga prestasi-prestasi apa aja sih selama di Tarakanita. Nah, tentunya juga PJJ selama pandemi ya, karena kita lagi berada di pandemi COVID-19. Juga kita nggak lupa bakal sharing tentang kegiatan apa aja nih yang lagi kita semua lakuin lah sekarang ya, terutama narasumber-narasumber nanti yang aku bakal kenalin. Nah, sebelum itu, kenalin aku Bunga Kaila sebagai host. Dan aku bersama 3 narasumber nih yang cantik dan ganteng-ganteng dari SD, SMP, dan SMA. Silakan Jeff. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeff, kelas 5A, absen 17, SD Tarakanita, Citra Raya. Semangat banget nih Jeff, oh my god, gila, keren banget. Makasih ya Jeff ya. Nah lanjut nih kita ke yang SMP. Iya. Halo semuanya, aku Karen Irawan dari kelas 9C, SMP Tarakanita Citra Raya. Makasih, panggilnya Karen ya ini ya. Kita satu project terus, cuma ya nggak apa-apa lah ya. Lanjut deh yang ke SMA. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisam Pradimitara. Saya siswa SMA Tarakanita Citra Raya. Makasih Om. Enggak. Mas. Masih SMA, masih mas-mas lah ya. Atau enggak apa ya, Kak gitu ya. Kak Putra, makasih. Kan masih muda, Kak lah. Koko Putra. Ya, boleh. Ya, pokoknya itulah ya. Nah, aku nih pengen nanya nih sama kalian, aku tuh dari tadi gemes banget, udah greget banget pengen nanya ke kalian. Kalian tuh lagi sibuk apa sih sekarang? Kayak kegiatan gitu loh sama pandemi terutama, ini kan kita lagi di rumah, di online, daring gitu. Kalian tuh lagi sibuk apa? Aku penasaran dari Jeff nih. Jeff lagi sibuk apa sih sekarang? Hampir semua aktivitas pembelajaran melalui online. Doa pagi, melakukan presensi dengan tepat waktu. Dengan doa pagi kita melakukan nilai celebration, dan dengan melakukan presensi tepat waktu kita melakukan nilai disiplin. Lomba-lomba dilakukan secara online. Kita juga diajarkan budaya membaca melalui aplikasi yaitu Smart Library dan e-perpustakaan. Membaca, meminjam buku secara online. Mengerjakan untuk di rumah, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Setelah itu, saya juga setiap hari latihan keyboard minimal 1 jam. Kegiatan ini bernilai creativity, yaitu mengembangkan keterampilan dan mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Udah, keren banget Jeff.
kamu banyak banget sih sekarang. Sibuk nggak sih tapi ini jadinya gitu? Kamu kan kayak ada tadi apa les keyboard ya? Keyboard Ya, itu belajar keyboard. kira-kira apa ya? Tabrakan nggak sih sama waktu sekolah atau waktu yang lain-lain gitu kan, buat belajar yang lain juga banyak. Enggak, Kak. Enggak. Ya. Berarti emang Jeff udah bisa ngatur ya waktunya. Iya, sudah. Ih, keren Udah bisa. banget kamu. Keren. Itu berarti selama pandemi sama sebelum pandemi ya? Ya, Banyak banget tau. Ih, keren. Nah, kalau dari yang SMP gimana nih? Dari Karen? Lagi sibuk apa sih Ran sekarang? Sekarang sih paling kayak cuma belajar aja sih ya, karena kan emang online juga, nggak bisa kemana-mana atau nggak bisa jalan-jalan atau gimana juga kan. Cuma ngerjain tugas, main HP paling, nonton gitu. Belajar nih, seriusan belajar? Belajar dong. Belajar doang. Ada yang lain-lain nggak? Kayak nonton apa gitu-gitu kan pasti banyak ya. Biar kayak ngisi waktu luang nih sama pandemi, bosan banget nggak sih? Di rumah doang. Kalau Ada ya. sorry. Kalau nonton Oh, sih ada. Kalau lu ngisi waktu luang kayak pas bosen sama pandemi tuh ngapain sih? Selain nonton gitu-gitu? Kalau aku sih ada peliharaan ya, jadi paling main sama peliharaanku gitu-gitu sih. Namanya siapa? Chucky, Apa tuh peliharaannya? anjing. Doggy. Oh, anjing. mirip siapa ya? Mirip anjing tetanggaku maksudnya. Nah, habis itu kalau Karen kan lebih yang sibuk belajar, terus main sama peliharaan, terus nonton juga ya? Kalau Putra tuh ngapain sih, Put? Karena pandemi seperti ini ya, semua pekerjaan kan dilakukan di rumah ya. Paling juga cuma belajar, ngerjain tugas, main online, sama paling bantu-bantu di rumah sih. Itu aja. Bantu-bantu ortu? Atau siapa nih? Iya, ortu. Anak idaman nih harusnya ya. Aduh, mamanya yang nonton kayak mungkin mikir-mikir ya, ini beneran nggak sih? Gitu nggak sih? Kalau mamanya nonton, aku gak percaya tapi percaya lah ya. bantu menyapu nggak, Kak? Tuh. Kak Putra bantu menyapu nggak? Bantu dong, nyapu, cuci piring, ngepel, macem-macem kan. Oh, Berarti Jeff juga suka emangnya? hebat. Jeff suka bantu juga nggak? Suka untuk Bantu apa tuh? bantuin cuci piring, bantuin jemur pakaian, membereskan tempat tidur, membuang sampah pada tempatnya. Ih, keren banget. Ih, kamu rajin banget ya. Capek nggak sih tapi kayak gitu? Capek. Iya, pasti capek sih ya. Karena belajar juga ya buat sekolah, terus kayak ditambah harus bantu-bantu juga. Tapi kamu keren banget sih anaknya. Bantu Artu. Kalau Kak Putra aku masih agak gimana gitu ya. Coba kalau aja percaya deh. Kalau Bunga gimana Bunga? Dari tadi nanya-nanya doang nih. Rajin lah. Gila ya. Aku pasti rajin belajar juga. Enggak. Aku tapi selain belajar tuh ya main game sih. Kerjaan tuh tidur, main, belajar, makan, udah. Gitu aja sih. Oke. Nah, ini kan ketiga narasumber aku ini dari Tarakanita ya. Nah, kira-kira pasti ada nih dari kalian yang udah dari TK di Tarakanita maupun yang kayak sampai sekarang sampai SMP atau SMA itu harusnya ada ya. Nah, kira-kira gimana sih kesan dan pesan terhadap Tarakanita tuh? Bosen gak sih, Ran? Coba, Karen. Kan dari TK nih. Kalau kesan sih pasti bagus ya, apalagi kan ketemu teman-teman atau guru-gurunya juga kan yang baik-baik semua gitu sih. Kalau bosen sih pasti ada kan, karena ketemunya itu lagi, lingkungannya itu lagi, kayak ketemunya bunga lagi gitu kan. Oh gitu. Ketemunya bunga lagi. Emang ngebosanin ya aku? Kayaknya enggak deh.
Kayaknya enggak ngebosanin deh, Ren. Enggak. Tapi kan bunganya kan lucu tuh. Oh, iya kan dia lucu loh. Nggak, oh my god. Jeff, makasih banget. Kapan lagi? Ih, makasih loh, Ren. Jadi karena lu gue dibilang lucu. Tuh, thank you loh, Jeff. Nah, berarti kalau Karen, bosan sih pasti ada ya, Ren ya. Cuma tetap seru lah, kayak dibalik bosan itu, rasa bosan itu tuh pasti banyak banget. Nah, kalau Putra gimana nih? Putra juga dari TK ya, kalau nggak salah ini sekarang udah SMA lagi. Ada rasa bosan nggak sih? Atau malah kayak makin falling in love gitu? Kalau rasa bosan ada ya sedikit-sedikit, cuman kan karena kita beda dari SD terus ke SMP, terus ke SMA kan beda guru-gurunya. Jadi ya bosan itu ya terobati lagi gitu. Tapi secara keseluruhan baik sih, memang mengesankan. Apalagi sekarang SMA gedung baru kan, nambah pengalaman lagi baru gimana di gedung baru. Tapi sayangnya pandemi, jadi kita nggak bisa di gedung baru. Emang ini salah corona ini. Emang tapi ya emang sih, karena kan menurut aku juga kalau dari TK tuh ya salah lah ya. Cuma pandeminya ini loh guys, bikin bosan banget di rumah doang. Tapi kalau Putra, kalau bosan-bosan gitu ngapain sih? Ngatasinnya gimana? Kalau bosan dalam hal apa nih? Kalau bosan sekolah ya palingan main online, terus nonton YouTube, scroll sosmed, itu aja sih. Atau olahraga gitu. Suka ini nggak? TikTokan joget-joget gitu? Enggak dong. Paling scroll doang. Kalau Jeff sama Karen gimana nih? Suka nggak joget-joget TikTok? Kalau Karen nih kelihatannya suka ya. Gimana tuh? Kalau ini sih paling record sih ada gitu, tapi nggak yang dipublish karena masih mikir, aduh diomongin orang nggak ya? Mikirnya jauh ya, takut diomongin. Iya. Nggak dong, Ran. Harus pede. Gimana sih, Karen? Kan harus pede. Ya nggak, Jeff? Ya, Kak. Kalau kamu tuh suka juga nggak bikin video gitu kalau gabut, atau bikin sesuatu yang kreatif gitu? Pernah. Apa tuh? Main keyboard. Oh, main keyboard. Oh, itu bikin sesuatu? Iya sih. Tapi kamu record gitu ya main keyboardnya atau gimana? Iya. Masukin ke YouTube. Keren banget. Masukin YouTube? Berarti ada dong di YouTube? Iya. Apa tuh YouTube-nya? Nanti yang penasaran nih, yang di rumah yang penasaran sama video main keyboardnya Jeff, bisa lihat YouTube-nya apa, Jeff? Lupa ya? Masih inget, cuman malu. Oh, malu. Jangan malu dong. The JV. Iya, pokoknya yang di rumah yang penasaran tuh bisa cari itu apa? The JV? Ya. Ih, keren. Ya, ntar aku juga pengen lihat. Kan kita udah sohib gitu loh. Ya nggak? Iya aja tuh. Ya udah ya. Di situ, kalau dari Jeff, kamu bosan nggak? Kayak misalnya dari SD. Kalau bosan sih belum bosan. Belum ya? Iya. Oh, belum. Berarti nanti akan. Gimana? Nggak laku. Enggak ya? Iya, enggak. Berarti kamu nih bukan tipe-tipe yang bosanan kayak dua kakak ini ya? Mikir dulu kah? Oke. Oh iya. Tapi emang apa sih? Kamu kan berarti udah 5 tahun ya? Sekarang kelas 5 kan? Di SD kan berarti udah 5 tahun. Tapi masa sih kayak gak ada yang kayak perubahan gitu, kayak naik kelas tuh kok makin ngerasa gimana gitu. Tapi terhadap Tarkinya gitu loh, makin ngerasa jadi lebih baik kah diri kamu atau gimana? Kan udah belajar Tarki nih selama 5 tahun. Untuk perubahan sih ada. Untuk Apa perubahannya setelah naik kelas merasa pelajarannya juga
kayak lebih susah. Temannya juga Apa? berbeda, ada yang berbeda. Udah itu aja. Iya, untuk perubahan. Tapi tetap baik kan, maksudnya kamu tuh tetap yang suka gitu skala di Tarki kan, nggak yang bosan gimana gitu. Iya. Untuk kesannya terhadap teman, ada yang pendiam, ada yang periang, ada sifatnya bermacam-macam, tapi semuanya pada dasarnya baik. Dia suka ya? Ya. Untuk guru-guru juga ramah-ramah, selalu menyapa, sabar dalam mengajar. Berarti emang guru-guru di Tarki tuh didik dengan baik ya. Jadi makanya nih ketiga narasumber kita nih, buat yang nonton nih guys, itu tuh ketiga narasumber kita juga pasti yang ya keren-keren lah. Karena udah dididik di Tarakanita. Nah, tapi selama di Tarakanita ini kan kamu udah lama gitu kan ya kalian semua. Kalian tuh ini nggak sih punya kayak prestasi-prestasi yang udah dicapai sama di Tarakanita? Tapi menurut aku pasti punya dong, masa nggak punya sih tiga narasumber kita ini? Dari siapa ya? Siapa nih yang mau berbagi pengalamannya? Karen kali ya, coba. Ya, kalau prestasi sih ada ya, karena kan emang udah cukup lama juga di Tarakanita. Kalau prestasi kayak nyanyi, lomba nyanyi, terus lomba dance mungkin ya, sama akademik sih paling kayak ikut olimpiade atau enggak dapat juara kelas gitu-gitu sih. Oh, dapat juara kelas? Agak susah nih ngomongnya. Itu beberapa kali Karen atau gimana? Pas SD sih ini ya dapat gitu, kayak beberapa kali dapat lah. Kalau pas SMP nih karena juara kelas udah nggak ada nih gara-gara online, jadi nggak tahu gitu. Berarti Karen nih pinter nih guys, rajin belajar nggak sih Ren? Rajin belajar banget sih enggak ya, karena aku anaknya bosenan gitu. Tapi ya belajar kan kita sekolah ya harus belajar gitu. Kalau olimpiade itu ikut olimpiade apa? Olimpiade kemarin ikut olimpiade sains. Sains? Ya. Dapat juara kah atau apa? Dapat juara 3. Keren banget loh. Nih yang di rumah bisa kayak misalnya kayak Karen deh. Walaupun males atau nggak males sih, mungkin lebih yang kayak capek belajar gitu ya. Tapi itu emang udah kewajiban. Jadi benar-benar harus dilakuin sampai akhirnya bisa kayak Karen gini nih. Bisa raih-raih prestasi yang banyak banget. Nah, Sekarang berarti pintar ya? Aduh. Kayak Jeff. Gimana nih jawabnya? Kak Karen berarti pintar ya? Ayo. Gimana ya? Ya, nggak gitu banget. Gimana malu jawabnya ih. Pasti pintar dong Kak. Semua orang pintar ya. Iya, pinter dong pasti kalau belajar. Nah kalau dari Jeff, tadi kan ngomong ke Kak Karen pasti pinter ya. Kalau Jeff nih prestasi yang udah diraih itu apa aja sih? Aku kepo banget. Untuk prestasi juara 1 pantun sama keluarga, juara harapan 1 untuk jingle Natal, juara 1 lomba kuisis Paskah, juara 1 MPLS, sama semifinalis lomba literasi dan numerasi nasional. Itu untuk yang akademik. Untuk yang non akademik, juara 2 lomba memasukkan pensil ke dalam botol saat 17 Agustusan di komplek perumahan saya. Itu yang non akademik itu yang 17-an gitu ya. Kamu bisa gitu masukin pensil ke dalam botol? Susah nggak? Bisa Kak. Susah nggak? Susah sih, agak susah. Agak susah, tapi nggak susah banget ya. Nah tapi aku nih tertarik nih sama yang apa tuh tadi, lomba literasi dan numerik nasional ya? Iya. Nasional itu kamu sampai nasional? Ih keren banget. Umur berapa sih kamu sekarang?
Umur 9. 9? 9 udah sampai nasional, itu udah keren banget loh. Itu gimana bisa sampai nasional tuh? Kayak gimana kamu awalnya dipilih guru kah? Atau kamu mengajukan diri terus bisa masuk sampai nasional gitu? Nyangka nggak? Enggak. Nggak nyangka. Tapi apa? Saya dipilih untuk masuk ke semifinal, masuk ke lomba literasi nasional. Oh, terus masuk sampai semifinal tadi? Iya. Ih, keren banget kamu. Nih, aduh yang SMP sama SMA nih jangan mau kalah dong sama Jeff. Aduh, malu dong. Enggak, tapi Jeff ini udah keren banget lah pokoknya. Nah, kalau dari Putra, kalau Jeff itu kan tadi tuh dia banyak yang akademik ya. Kalau Putra gimana nih? Prestasi-prestasi apa sih yang udah ada? Kalau saya sendiri memang secara akademik belum ya, untuk prestasi seperti ikut lomba-lomba itu belum. Yang paling aktif di organisasi aja sih. Di SMP ikut OSIS, di SMA juga ikut OSIS. Itu sih paling yang saya lakukan di selama SMP dan SMA ini. Berarti kalau Putra tuh lebih non-akademik ya. Tapi ada lomba-lomba gitu gak, Put? Jadi lebih ke sport gitu nggak sih? Untuk lomba olahraga pernah 2 kali sih. Itu pun lomba voli sama lomba futsal. Itu udah lama juga. Udah lama. Kira-kira berapa tahun? Berapa ya? 2-3 tahun yang lalu deh. Karena ya pas SMP juga. Menang nggak? Nah, kebetulan masih kalah. Kebetulan. Iya. Kebetulan doang, unlucky berarti unlucky aja. Nah, tapi kalau tadi kan Putra ngomongin tentang kegiatan lebih ke organisasi gitu ya. Berarti Putra ini dari SMP udah OSIS? Iya, beruntung bisa masuk OSIS. Karena kan ada banyak temen juga kan yang ikut daftar. Nah, beruntung lah bisa kepilih. Deg-degan nggak, Kak? Kenapa, Jeff? Deg-degan nggak? Oh, deg-degan ya, karena kan waktu pas SMP belum pernah ikut organisasi kan. Nah, kita harus ngomong ke teman-teman yang lain gimana caranya kita itu diyakinin oleh guru bisa masuk OSIS. Ya pasti deg-degan lah. Karena kan ngomong di depan berapa ratus siswa itu cukup adrenalin tuh terpacu gitu. Widih, kata-katanya ya, gokil lah. Nah, kalau Jeff tadi kan nanya deg-degan. Emang Jeff kenapa? Jeff minat kah ke OSIS? Belum pernah ke OSIS. Iya, belum pernah dong. SD belum ada, Jeff. Cuma kalau kira-kira SMP atau SMA kamu pengen nggak masuk OSIS itu? Pengen sih. Pengen. Kenapa pengen? Alasannya apa? Banyak teman. Lebih ke banyak teman ya, lebih ke sosialnya. Itu kan dari Jeff ya. Kalau sekarang lah bayang-bayang nanti mau OSIS. Kalau Putra ini kan udah pengalaman. Putra ini motivasi buat masuk OSIS tuh apa sih? Kalau motivasi yang pasti mau berorganisasi karena mau mengupgrade diri. Karena kalau kita ikut OSIS kan banyak keuntungannya ya. Misal kita ikut organisasi pasti ketemu banyak orang. Terus kita juga melatih komunikasi antar anggota OSIS, kan harus punya chemistry yang kuat gitu. Kalau misalnya kita lagi acara tiba-tiba yang satu nggak sesuai rundown, terus yang satu malah ngurusin diri sendiri, kan jadi berantakan acaranya kan. Nah, itulah melatih komunikasi antar satu sama lain, melatih kerjasama juga. Dan yang terpenting melatih kepemimpinan sih. Keuntungan-keuntungan ikut OSIS itu banyak banget sebenarnya. Cuman yang paling dirasakan untuk saat ini ya memang itu. Berarti dari Putra sendiri tuh udah ini ya, mulai kayak kerasa gitu nggak sih keuntungannya apa, manfaatnya gitu ikut OSIS? Iya, bener banget. Karena kalau misalnya melatih kepemimpinan nih, kita bikin lomba.
lomba kan ada peraturannya. Nah, peserta lomba kan harus ikut peraturan itu. Nah, otomatis kita kan yang memimpin bagaimana caranya agar peserta bisa sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, ini kan udah membuat diri kita buat, oh kita harus menyesuaikan nih peserta biar nggak melenceng atau gimana gitu. Kan pasti kan kepemimpinan kita kan terbentuk di situ ya. Berarti lebih ke kepemimpinan ya. Kenapa Jeff? Sorry. Kalau lomba ada nilai kompetensnya loh. Iya benar banget, karena kan bersaing kan antara satu sama yang lain. Keren banget kamu. Berarti kompetens ya. Itu sama kayak nilai-nilai yang ada di Tarakanita tentunya. Itu CC5. Itu ada banyak banget loh yang bisa diambil juga. Nah, kayak Jeff tadi. Itu tadi apa Jeff? Lomba-lomba ya? Iya Kak. Iya, kamu pinter banget sih. Nah tuh, berarti kalau OSIS tuh yang buat yang di rumah nih, yang kayak misalnya masih SD kayak Jeff atau SMP tapi ragu-ragu mau ikut OSIS, itu jangan takut karena kayak Putra tadi, tujuannya tuh pasti baik. Nah terus buat ngembangin diri sama banyak manfaatnya ya Put ya? Iya banyak banget manfaatnya. Udah gitu ntar kalau misalnya daftar OSIS pasti punya sertifikat. Nah sertifikat ini bisa di-apply ntar waktu masuk UNIF. Berarti kita orangnya aktif gitu. Nah UNIF juga bakal bisa ngelihat kalau kita orangnya kompeten di bidang organisasi gitu. Jadi keren-keren. Nah kalau Karen ini kan, itu kan Putra SMA ya? OSIS gitu, SMA sama SMP. Kalau Karen ikut OSIS gak sih? Kan udah SMP nih. Kebetulan nggak ikut OSIS ya. Kenapa tuh? Kenapa gak mau ikut? Kemarin sempat ditawarin sih, cuman karena lagi online gini aku mikirnya lebih susah untuk berorganisasi karena aku kurang di organisasinya juga karena nggak pernah ikut. Oh, berarti emang dari sebelumnya belum pernah ikut ya? Iya, belum. Kalau sebelumnya berarti masih offline dong? Itu kan sebelum online. Itu kenapa nggak mau ikut? Kemarin ikut cuman pas tahu pendaftarannya tuh telat. Oh telat, jadi pas itu karena telat doang, bukan kamunya nggak mau. Nah aku kurang cari pengumumannya gitu. Tapi aslinya mau, No. pengen. Iya. Jadi berarti Karen ini masih yang orang normal nih. Berarti yang masih mau, cuma ya telat ya, sayang sekali. Tapi kalau masalah kayak yang tadi Karen bilang, kalau sekarang kan online ya, emang pastinya jadi kurang seru gitu ya Ren. Kalau Putra, OSISnya sama online juga kan sekarang? Iya, dan online ini sangat menjadi tantangan ya bagi para pengurus OSIS karena segala bentuk kegiatan harus diolah secara online. OSIS pun rapatnya juga harus online karena nggak mungkin juga kita bertemu di masa pandemi kan. Lewat Zoom ya Kak? Tuh, lewat Zoom ya? Iya bener banget, lewat Zoom, lewat Meet, paling itu aja sih. Berarti benar sih kata Karen ya, berarti kalau OSIS di online sekarang tuh emang kurang asik gitu ya, kurang dapet gitu pengalaman. Cuma ya, tapi masih seru lah. Kalau Putra nih, kayak kerasa banget gak sih perbedaannya kayak pas online sama offline tuh yang tadi kayak Karen bilang kan kurang seru, kurang tertarik gitu jadi. Tentunya kerasa dong. Kalau online ini kan kreativitas memang lebih diuji ya karena keterbatasan ruang dan waktu bisa bikin kita kan ide-ide kan semakin sedikit ya. Nah inilah yang bikin tantangan buat kita ngembangin nih harus pakai apa ya aplikasi-aplikasi kan. Sekarang ini memang banyak aplikasi cuma kita belum tahu semuanya fungsinya seperti apa gitu. Misal sekarang yang udah terkenal itu kan kayak Quizizz itu buat game quiz biar ada pemenangnya gitu, ada Kahoot juga. Paling itu doang yang dikembangkan, gimana caranya biar Kenapa? Canva aplikasi. Iya, buat bikin poster gitu, lomba poster. Ya paling itu aja memang. Tapi emang berarti ya emang kurang ya kalau di online tuh bener kreativitasnya dilatih nih.
Nah, tapi yang kayak tadi Jeff bilang itu Canva gitu itu yang bikin poster gitu itu kan berarti ada manfaatnya loh. Sama online ini kita jadi lebih tahu banyak aplikasi, ya nggak sih? Iya, iya Kak. Iya, jadi kamu suka menggambar nggak? Kalian semua bertiga sini ada yang suka menggambar kah? Atau desain-desain gitu? Jeff suka nggak? Nggak terlalu. Gak terlalu. Tapi berarti nggak cuma yang buat menggambar ya, pasti banyak banget misalnya puisi gitu. Kalian semua udah tahu emang aplikasi-aplikasi itu sebelum pandemi? Belum lah. Ini kan kita tahu Zoom, ada Meet juga kan karena adanya pandemi. Makanya adanya pandemi memang keuntungannya kita bisa mengetahui dunia digital lebih luas lagi kan lewat aplikasi-aplikasi yang ada. Memang semua ada kelebihan. Iya, pasti ada pro dan kontranya ya. Itu apa sih menurut aku berarti kita tuh tetap harus bersyukur. Jadi sesuai sama nilai celebration yang ada di Tarakanita, ya nggak sih? Jadi walaupun pandemi ini tuh masih banyak lagi lah manfaatnya. Masa kekurangannya dong sih? Nggak mungkin banget. Pokoknya kalian semua juga yang nonton nih harus tetap bersyukur ya. Sama ketiga narasumber kita ini. Bersyukur nggak kalian? Bersyukur Kak. Bersyukur dong. Dong. Ah gitu, bagus. Berarti sesuai dengan CC5 plus ini. Nah, terus Kak Bunga. Oh iya. CC5 Plus itu ada apa aja sih? Boleh dijelasin nggak? Waduh, terima kasih loh Putra pertanyaannya. CC5 Plus itu setahu aku ya ada kompetensi yang kayak tadi, celebration, conviction, terus apa lagi ya? Community. Community juga ada, terus compassion tuh, banyak banget loh ini. Aduh, kita semua hafal loh. Coba Putra sendiri diulangin bisa dong? Yang C yang besar kan itu compassion, kemudian ada celebration, terus ada community, ada competence, terus ada conviction, sama yang terakhir Creativity. Nah, iya. Aduh, Putra juga lupa ini kayaknya. Berarti Jeff nih yang paling hafal banget ya? Berarti Jeff nih udah sering banget ya ngerapin gitu ya? Sering nggak? Sering Kak. Sering. Berarti kamu emang dididik baik banget sih kamu. Jadi pinter banget anaknya. Nah, tapi kan yang kayak kita omongin tadi ya, ini masih pandemi gitu. Pasti ada kayak hambatannya, terus perbedaannya tuh kerasa banget pastinya. Nah, kalian nih dalam pandemi ini masih berinteraksi nggak sih sama guru atau teman-teman gitu? Atau kayak sulit? Ada halangannya nggak sih? Coba dari siapa ya? Dari Jeff kali. Untuk berinteraksi itu caranya dengan sapa pagi, dengan tanya jawab, berdiskusi dan mengobrol saat istirahat. Kamu berarti tapi masih sama online ini masih ini ya? Masih berinteraksi gitu ya? Iya Kak. Kalau Karen gimana Karen? Kalau interaksi ini kan tergantung kitanya ya. Kalau misalnya kita sendirinya mau interaksi sama guru, sama teman yang lain, pasti komunikasinya kan tetap jalan. Kalau sama guru tuh mungkin lebih ke pas Google Meet belajar mungkin ya, lebih ke on cam atau jawab pertanyaan guru gitu sih. Kalau teman paling kalau saya belajar bareng, main bareng. Ini masih sama kayak Jeff berarti ya? Kayak lebih ke masih sekolah tuh masih berinteraksi lah, harus aktif juga ya kita semua di sini. Nah tapi Ren, dalam itu semua tuh ada hambatannya nggak sih? Kayak misalnya pas Google Meet-nya kayak ternyata susah gitu loh berkomunikasinya sama gurunya, atau malah lebih gampang? Kadang koneksinya tidak stabil. Nah, Kalau Karen gimana?
kadang ini ya, kalau misalnya jawab pertanyaan guru nih, mau jawab, misalnya ngasih soal, mau jawab tuh kayak takut salah gitu. Tapi ya gurunya kan juga bilang ya, kalau jangan takut salah, karena kan kita juga belajar di sekolah gitu. Bukan cari siapa yang paling benar gitu. Gitu. Berarti, tapi jangan takut salah dong. Masa udah SMP mentalnya, gimana sih mentalnya Karen ini loh? Masih takut kah sekarang? Udah nggak. Ngatasinnya gimana tuh? Biar udah nggak takut-takut lagi. Gimana ya? Lebih ke mau ajak diri kita buat ngelakuin sih. Karena kalau misalnya dipikirin doang kayak, aduh salah nggak ya gitu doang kan, kitanya juga nggak akan maju. Iya bener ya. Jadi apa ya? Kalau kitanya juga nggak mau gitu, itu kan pasti susah juga nggak sih? Jadi gurunya juga, ya masa harus guru terus yang ngecit-ngecit kita, itu kan ya ngapain juga. Kita juga harus aktif lah jawab pertanyaan gitu-gitu. Kayak Jeff ya, Jeff juga gitu kan? Iya Kak. Iya, pinter banget sih. Nah kalau dari Putra gimana Putra? Gimana Put? Apa tuh? Kalau masalah pandemi ini, ya memang pokoknya harus aktif sih. Kita nggak bisa lihat orangnya kan. Harus dari diri kita sendiri, mau menyapa, mau aktif, pokoknya. Itu aja sih, karena kalau kita nggak aktif ya, sampai kapanpun corona ini selesai, kita nggak bakal tahu orang itu siapa. Udah nggak ketemu, nggak mau ngomong, nggak mau nanya, pasti ya udahlah. Tapi harusnya memang sebagai siswa kita harus aktif ya. Iya benar banget ya. Apalagi kan kalau Google Meet, misalnya tuh kayak Karen tadi pernah bilang, yang kayak on cam, on mic, di situ kan zaman-zaman sekarang tuh kayak banyak yang males kayak on cam, on mic gitu ya. Jadi gurunya juga kasihan. Kitanya juga emangnya apa ya? Itu yang menghambat gitu loh interaksi antar guru dan siswa. Juga ke teman-teman juga ya. Jadi jangan deh yang nonton ini, yang lagi nonton sekarang deh ya. Jangan deh kayak gitu. Cuma matiin kamera, matiin mic, terus tinggal tidur. Itu kan nggak baik banget. Iya. Nah, aku inget-inget tadi kalau Karen nih kan tipe-tipe yang suka belajar, ya kan? Tipsnya apa sih? Tips belajar gitu biar aku kan males-males. Kayak karena aku tuh anaknya suka main game gitu. Main Valorant, main apa, banyak lah. Nah, kalau kamu nih gimana sih Ran biar kayak aku pengen deh bisa fokus belajar gitu. Kalau tips belajar ya, kalau aku sih lebih ke cari cara belajar yang sesuai sama kita sih. Kalau kan setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang lebih suka belajar sendiri, belajar sama orang lain, lebih suka mendengarkan, lebih suka menjelaskan gitu, beda-beda. Cari apa yang sesuai sama kita sih. Lebih cari ke yang sesuai sama kita. Berarti yang kayak kita belajar cuma ini ya, apa? Asik gitu bawaannya. Berarti yang di rumah nih bisa contoh nih tips-tips dari Karen. Berarti kan kalau yang sesuai kita ya, sesuai kemauan kita, minat kita, itu berhubungan sama ekskul nih. Kalian tuh ekskul apa sih? Satu-satu dong sebutin dari kalian. Lagi ekskul apa sekarang? Kalau aku sih lagi ekskul, waktu offline lagi ekskul dance sih. Kalau online kan sekarang kan udah nggak ada ekskul ya. Untuk offline, JV sebelum pandemi, JV pernah ikut ekskul catur diajarkan oleh Pak Wahyu. Catur, Jeff. Kamu bisa main catur? Masih Bisa, kecil Kak. lah. Bisa? Ntar lawan aku mau nggak? Tapi aku kayaknya kebantai sih. Langsung skakmat gitu lah. Belum tentu, Kak. Belum tentu, iya. Aku katanya jago gitu ya. Muka-muka yang jago main catur gitu ya. Emang Kak Bunga bisa main catur? Bisa lah. Main apa aja bisa aku. Sedangkan ekskul yang ada di SD Tarakanita adalah angklung, panduan suara, catur, membatik, menggambar, sepak bola, basket, taekwondo, robotik, dan bahasa Inggris. Bener banget ya kamu. Berarti kan ini kan yang aku tanyain tuh ekskul kalian masing-masing ya.
Tapi di Tarakanita tuh nggak cuma satu ekskulnya, nggak cuma 2, nggak cuma 3, itu ada banyak banget. Jadi buat kalian semua nih yang nonton, tapi apa ya, mungkin murid-murid yang di luar Tarakanita pengen masuk ke sekolah Tarakanita, itu tuh di sini tuh ekskulnya banyak banget. Jadi kalian tuh yang apa ya, jangan ragu-ragu lagi lah. Udah pasti seru di sini. Ya nggak sih Ren, Put? Aduh ini jangan ngangguk-ngangguk lah nih kalian berdua ini. Iya dong, banyak banget. Iya. Put, gimana Put? Bener banget sih memang. Apalagi kalau di SMA ini ada banyak ekskul unggulan ya. Kayak Apa tuh? di bidang olahraga ada basket. Basket Tarakanita Citralaya itu udah terkenal lah sekabupaten. Mau cowok mau cewek udah terkenal. Terus juga ada paskib. Terus juga apa ya? Ada ensemble. Nah, ensemble ini udah keren, dia udah main nyampe ke Taman Ismail Marzuki kalau nggak salah. Tahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Berarti kan banget. Udah keren banget kan? Iyalah, keren banget. Itu pasti didikan dari guru-guru Tarki itu. The best. Nah, tapi kalau itu kan yang lu bilang ya, Putih. Itu kan yang ekskul yang di SMA yang unggulan. Kalau lu sendiri tuh ekskulnya apa? Karena pandemi seperti ini ya nggak ada ekskul sebenarnya sih. Ada tapi ekskul online. Nah tapi gue nggak ikut. Nah kalau dulu kan memang waktu offline masih bisa ikut nih. Itu dulu ekskulnya futsal. Oh futsal. Berarti cocok sih emang yang tadi ya prestasi-prestasimu itu non akademik emang. Kayak Karen tadi bilang lah, kita belajar sesuai minat kita. Berarti keren sih lo. Jujur aja keren. Jangan salting gitu dong, Put. Nah, tapi aku tadi agak tertarik sama Karen. Karen tuh bilang kan ekskul dance ya. Itu ada pernah ikut lomba-lomba gitu juga kan? Atau gimana? Pernah sih ikut sekali, karena kan cuma ada kebagian offline itu 1 semester aja, jadi 1 kali ikut lomba. 1 kali? Menang nggak? Menang, kemarin juara 1 kayaknya. Itu hoki atau gimana nih? Atau kayak atau kayak kedukun dulu atau gimana? Enggak dong, enggak kan? Enggak dong, latihan dong kita, aduh. Latihan ya, berarti tuh emang kalian tuh anak-anak yang pantang nyerah. Semangat banget nih berjuang gitu loh. Dari situ pastinya berdoa nggak sih? Kayak yang Jeff bilang. Jeff pernah bilang kan, kalau kita tuh mau lakuin sesuatu tuh harus berdoa. Ya nggak Jeff? Iya Kak. Jeff juga gitu ya? Iya. Ya pastinya Karen nih sebelum lomba atau apa, kalian semua sih ya, bukan Karen doang. Itu harus berdoa dulu ya. Nah kalau Karen kan tadi dance, terus lomba juara 1 ya? Ya. Aku pengen lihat dance-nya kayak gimana sih? Boleh kali? Aduh. Ini kali ya, mungkin bisa lihat ke YouTube-nya Tarakanita, ada tuh di-upload sama SMP Tarakanita. SMP Tarakanita, di mana tuh? Ada videonya kah? Atau? Waktu lombanya sih, kebetulan aku juga nggak dapet videonya waktu lomba, cuman waktu itu ada pentas seni ya, pentas seni Tarakanita. Oh iya. Itu ada tuh tampil sih. Berarti yang penasaran gitu ya, kayak aku nih sekarang, aku sebenarnya penasaran banget. Cuma ya akhirnya nggak mau tunjukin sih. Cuma katanya lihat di YouTube. Iya benar-benar. Iya. Lihat di YouTube SMP Tarakanita Citralaya kalau pengen. Jangan lupa di subscribe sama di like ya. Terus komen nih yang mau lihat Karen gitu ya, yang cowok-cowok gitu ya. Yang ngefans sama Karen bisa komen Karen gitu, go Karen. Gitu deh pokoknya. Yang nggak tahu deh pokoknya gitu ya. Nah kalau itu kan Karen yang lomba dance gitu. Yang lain nih pernah apa ya? Kalau Putra kan tadi lomba-lomba non akademik, itu ada halangannya nggak? Halangan? Ya paling ini ya, karena kalau kayak gitu harus berlatih. Sedangkan kayak gitu bentrok sama waktu itu kan masih ada UN terakhir tuh kita tahun terakhir.
Itu ada PT, jadi bentrok sama jam itu buat latihannya. Jadi bisa apa yang kita lakuin malah nggak maksimal. Tapi pasti latihannya maksimal ya. Nah itu tadi kan Karen juga sebelum aku tanya-tanya tentang lomba apa tuh, dia kasih tips-tips gitu ya. Kalau lo gimana Put? Tips-tipsnya gitu loh, biar kita semangat. Terus belajar juga sih, tips belajar gitu. Kalau tips belajar apa ya? Paling fokus sih. Kalau kita udah fokus, semua pelajaran pasti masuk, yakin 100% ya. Kalau fokus terus mau catet, udah nggak usah ngapa-ngapain lagi pasti pinter. Ini contohnya Karen, lomba menang terus kan, dia udah catet, fokus, apalagi kita yang kurang. Ya, emang iya Put, setahu Put. Loh, kan tadi dia bilang gimana sih? Oh gitu, kirain tiba-tiba cenayang gitu lah, tiba-tiba tahu. Nah, berarti kayak lebih ke fokus ya. Lu tuh cara-cara fokusnya apa? Nyatet gitu-gitu. Kalau fokus ini sih menghilangkan gangguan di sekitar. Misal kalau kita Apa lagi dengerin guru kan suka ada notif tuh dari IG lah, TikTok lah, Line, WA. Nah, itu kan cukup mengganggu. Nah, bisa tuh kita silent atau kita matiin aja wifi sama datanya biar nggak ada notif yang muncul. Biar kita tetap fokus sama yang guru terangkan. Terus juga kita bisa cari tempat yang nyaman buat kita diri sendiri. Biar kalau misalnya ada orang lewat kita nggak terganggu. Terus juga pikirannya nggak teralihkan gitu. Iya benar juga ya. Nah kayak gitu tuh. Itu tuh aduh yang jadi masalah banget ya. Jadi masalah banget. Nah, itu berarti lebih ke sosmed ya kalau Jeff gimana nih? Tips-tips dari Jeff, kalau dari Kak Putra sama Kak Karen kan lebih ke fokus, terus catet gitu. Kalau Jeff tuh apa? Untuk Jeff, tips belajarnya itu bertanya jika belum mengerti, berlatih dengan rutin, hindari sikap tidak jujur, fokus, berdoa, dan juga istirahat yang cukup. Gitu. Iya sih benar, istirahat yang cukup tuh ngaruh banget nggak sih buat otak gitu ya, makan yang cukup juga. Jeff juga kayak gitu ya? Ya, iya Kak. Yang di rumah bisa contoh nih tips-tips dari ketiga narasumber kita. Keren-keren banget dan pastinya emang ya positif-positif ya. Nah tapi kalau Jeff ini, kan kalau Kak Putra sama Kak Karen tadi dari medsos gitu halangannya, gangguannya. Kalau Jeff tuh apa? Samakah kayak mereka? Halangan untuk Jeff itu kayak bermain game. Tapi udah dibikin syaratnya. Syarat bermain game yaitu sudah mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Nah, itu sudah istirahat dan sudah membaca materi untuk keesokan harinya. Gitu. Berarti kamu tuh syarat-syarat itu dari siapa, Jeff? Dari mama papa kamu kah? Dari orang tua, ada juga yang dari diri mungkin. Oh, dari diri kamu? Keren banget loh itu. Dari orang tua juga. Berarti dorongan mama papa juga ya? Ih, ya. Keren nih satu keluarga nih. Terus tadi selain itu tipsnya apa lagi, Jeff? Bisa diulang nggak? Bertanya jika belum mengerti, latih dengan rutin, hindari sikap tidak jujur, fokus, berdoa. Nah, itu tuh yang aku bilang tadi, kalau dari Jeff itu kan religi nih, Jeff nih anaknya berarti berdoa gitu ya, Jeff? Harus berdoa apapun itu, mau ngapain gitu ya. Nah, celebration, betul banget. Nah, ini kan aku udah banyak nanya nih, aku kalian takut kaliannya risih juga gitu sih. Kayak aku nanya-nanya terus gitu ya, kepo banget gitu loh, kayak Dora. Cuma ya nggak apa-apa lah ya, mirip-mirip lah Dora, ini rambutnya pendek. Cuma beda aja, aku lebih cantik daripada Dora. Iya nggak, Jeff? Iya Kak.
Iya aja. Nah, aku penasaran nih kalau dari kalian satu kata untuk para kanita. Hebat. Nah, itu dari Jeff. Kalau yang dari kalian apa? Ayo, apa ayo? Hebat ini pasti sih, Tarki tuh hebat. Ini yang kakak kelasnya ini mikir lama juga ya? Satu kata aja lah, guys. Terlalu banyak kata, Kak. Terlalu banyak kata ya, terlalu keren abis. Ini, halo, SMA, SMP, masa kalah sih sama Jeff? Jeff nih langsung cering gitu, muncul. Satu kata ya, Bunga? Iya, apa tuh? Keren. Itu buat Tarki apa buat gue, Put? Buat Tarki dong. Lu siapa gitu. Aduh, sakit ya. Kalau Karen apa? Kan Putra keren. Bukan Putranya yang keren, bukan. Maksudnya dari Putra satu kata itu keren. Terus dari Jeff satu katanya hebat. Kalau Karen apa? Apa ya? Kece. Wih. Kece kan? Kece ini gue gitu. Aduh. Pede banget Bunga, aduh, oh my god. Kayak kamu, Kak. Aku harus pede. Oh iya, bener banget, Jeff. Kayak Kaputra. Kaputra kece. Kaputra kece emangnya, Jeff? Iya, Kak. Apa tuh kece? Masa iya? Nah, berarti dari Putra keren, dari Jeff hebat, dari Karen kece. Kalau dari aku apa ya? Ini nggak ada yang mau nanyain gitu, ini sedih banget loh. Tanya, kasihan banget Bunga. Bunga, apa satu kata untuk para kanita, Bunga? Apa ya? Yang gaul gitu lah. Apa ya? Jos deh, Jos. Apa tuh Jos? Pokoknya Jos ya, top gitu lah. Nah, itu kan udah satu kata buat para kanita. Nah, aku pas sekarang, ini terakhir nanya, nggak banyak nanya lagi, sumpah janji. Itu motivasi yang ingin kalian berikan kepada penonton. Itu apa? Pesan-pesannya gitu. Ini dari kalian bertiga ya, aku nggak nanya satu doang, Pak. Nggak pilih kasih gitu. Jangan nangis ya, Put. Gue nanya lu juga, Kak. Motivasi atau pesan dari saya yaitu berusaha menghilangkan rasa malas dengan berdoa, istirahat yang cukup, dan biasakan mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Ya, itu buat yang di rumah ya? Atau buat siapa nih, Je? Buat teman. Berarti, tapi yang di rumah nonton juga teman kamu kan? Iya, semuanya Kak. Teman kita. Kan dari Jeff tuh ya, berdoa tuh terutama pokoknya Jeff tuh selalu ingetin buat berdoa. Kalau yang dari kakak kelasnya ini apa nih? Tuh Jeff selalu jawab pertama loh. Dari Bunga dulu deh, motivasi yang mau diberikan apa nih? Loh, ditanya balik lah aku. Ya nggak apa-apa lah. Dari aku, motivasi yang ingin diberikan ya, aku simpulin dari kalian sih tadi ya, dari cerita-cerita kalian. Pokoknya kita harus tetap semangat buat capai tujuan, terus ya banyak deh pokoknya pantang nyerah gitu deh. Kalau dari kalian dulu apa nih? Ayo. Dulu kali ya. Kalau misalnya motivasi pesan gitu mungkin lebih kayak jangan malas gitu. Selalu ingat tugas kewajiban juga sebagai pelajar gitu. Mau senang-senang boleh tapi harus tetap sesuai peraturan gitu kan. Kalau misalnya belajar itu harus pokoknya jangan selalu main-main juga. Makasih Ren. Itu dari Karen ya. Kalau dari Putra gimana nih? Ayo Put, terakhir nih Put. Motivasi ya. Apa ya, paling sama sih. Jangan males. Pokoknya jadi diri sendiri deh. Kan kalian sendiri yang tahu diri kalian seperti apa. Tapi jangan jadi orang yang
negatif. Artinya jangan jadi orang yang malas, jangan jadi orang yang nggak peduli. Semua harus jadi orang yang lebih baik lagi. Itu aja. Menghadapi kekurangan dengan terus berlatih. Nah, bener banget keren itu, banget, Jeff. Ih, ya ini Jeff nih paling keren di sini ya. Pokoknya kalau dari Putra kesimpulannya jadi diri sendiri, be yourself and never surrender. Oh, bukan. Beda. Nah, udah apa ya? Udah terasa banget nih kita ngobrol udah lama loh. Udah kayaknya sejaman ada deh. Ya kan? Kerasa nggak sih kalau kalian? Enggak kan ya? Enggak, ini soalnya Seru seru sih. banget Ngomongnya, oh my god. Ya seru lah. Aku yang nanya-nanya gitu loh. Walaupun kayak Dora, gak apa-apa lah. Nah, ini karena udah kelamaan juga ya. Ini jangan sedih juga sih. Kita karena masih bisa ketemu lagi di Transportation episode lainnya dengan host yang berbeda, tentunya bukan aku, dan juga narasumbernya yang lebih kece-kece lagi. Iya nggak? Nah, kalian bisa nonton itu di YouTube-nya TK sampai SMA Tarakanita. Ya kan? Nah, ini Jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa subscribe. Nah, aku mau berterima kasih dulu nih ke kalian bertiga narasumbernya, sama Jeff, Karen, dan Putra. Makasih ya udah nemenin aku ngobrol-ngobrol. Ya, makasih. Sama-sama, Kak. Iya, sama-sama juga, Jeff. Terus itu, aku minta maaf nih kalau misalnya kayak kata-katanya kurang asik atau gimana. Atau kata-kataku kurang berkenan, aku minta maaf. Dan aku, Bunga Kaila, sebagai host pamit undur diri dari acara Transportation dengan tema The Rocket, Grow to Success Together. Karena perubahan berawal dari kita. Dadah, sampai ketemu di episode lain. Terima kasih. Terima kasih.